Badai pasti berlalu, itulah yang mereka yakini. Meski kondisi yang ada begitu menyiksa. Salju ada di mana-mana, angin bertiup kencang, udara begitu dingin, makanan susah dicari. Musim dingin kali ini seakan begitu lama. Seharusnya musim dingin sudah berakhir, tapi kondisi bumi yang semakin menua menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Ulah manusia yang terus mempengaruhi kondisi alam terjadi terus-menerus, menimbulkan berbagai gejala alam yang tidak seharusnya. 1 bulan telah berlalu dari perkiraan akhir musim dingin. Beberapa hewan tidak bisa bertahan, mereka akhirnya mati dengan kondisi yang menyedihkan. Sementara yang masih bertahan, kondisinya sudah di ambang batas. Sebagian dari mereka mungkin menyesal karena tidak mengikuti rombongan yang dulu melakukan migrasi. Andai mereka bergabung dalam rombongan itu, mungkin saat ini sedang makan enak, berkumpul dengan pasukan, menikmati hangatnya mentari, dan kehidupannya jauh lebih baik daripada harus terjebak di tempat bersalju. Tapi seperti itulah kehidupan. Kadang kita merasa menyesal dengan pilihan kita sendiri. Tapi yakinlah, di balik semua masalah yang hadir karena pilihan kita, pasti ada kebaikan yang sedang menanti. Musim dingin yang menyiksa ini mungkin jadi masalah bagi kebanyakan hewan. Tapi beberapa yang lain malah merasa senang. Beruang kutub misalnya. Dengan adanya perpanjangan waktu di musim dingin, mereka bisa menjelajah ke wilayah selatan dan tidak harus terjebak di kutub utara. Setidaknya, beruang kutub bisa mendapat beberapa mangsa buruan di luar habitat utamanya. Nasib serupa juga dialami para penguin yang ada di kutub selatan. Musim dingin yang lama juga berpengaruh. Setidaknya mereka bisa hidup dengan aman, berkembang biak dengan lancar, tanpa harus ketakutan karena ancaman para pemangsa yang biasanya membunuh mereka ketika cuaca tidak sedingin ini. Musim dingin mulai menuju puncaknya. Angin yang bertiup begitu mengerikan. Hewan-hewan harus berlindung supaya tidak terhempas. Udara dingin hampir-hampir saja menyebabkan mereka mati membeku. Malam itu, langit seakan memberi tanda. Dan benar saja, keesokan harinya, matahari seakan bersinar dengan lebih terang. Permukaan sungai mulai mencair. Rombongan ikan mulai menampakkan dirinya. Di beberapa wilayah, tumbukan salju tidak setebal sebelumnya. Beberapa hewan yang sebelumnya bermigrasi kini telah kembali. Sebenarnya, mereka juga kaget dengan kondisi yang ada. Musim dingin yang belum berakhir tidak sesuai perkiraan mereka. Sementara di tempat awalnya, musim panas telah kembali, menyebabkan kekeringan dan makanan yang mulai menipis. Tapi kekecewaan mereka yang telah kembali dari migrasinya tidak terlalu lama. Perlahan, kondisi terus membaik. Mentari yang terus bersinar, menyingkirkan salju dan mencairkan lapisan es. Aligator yang sebelumnya membeku di permukaan air, akhirnya bangun dari tidur panjangnya. Mereka berhasil bertahan. Lapisan es di tubuh gura-gura juga menghilang. Organ dalamnya telah berfungsi normal. Mereka mulai bergerak. Beberapa katak yang bertahan dari pembekuan, mereka merayakannya dengan sebuah nyanyian yang panjang. Tanaman mulai tumbuh, tunas baru terlihat hijau. Daun-daun menghidupkan pepohonan. Buah-buahan mulai menggoda para hewan. Cuaca tidak sedingin sebelumnya. Ini adalah awal dari musim semi. Seperti pagi hari bagi mereka yang melakukan hibernasi. Udara terasa segar, menghadirkan semangat baru. Mereka yang berhasil bertahan berkumpul dengan mereka yang telah kembali dari migrasinya. Makan bersama, bertarung, bermain, dan melakukan berbagai aktivitas yang seakan menghidupkan alam liar. Beberapa hewan menemukan pasangannya. Mereka menyingkir dari rombongan. Beberapa membangun sarang. Sebagian lain masih bertarung demi memenangkan betinanya. Musim yang baik bagi mereka untuk berkembang biak. Berkumpulnya hewan-hewan juga diperhatikan oleh para pemangsa. Dari lubang tersembunyi, Whistle memantau kondisi di sekitarnya. Mereka coba menemukan pergerakan dari tikus dan kelinci. Beberapa ular mulai merayapi tanah, mencari makanan yang ada di sekitarnya. Sementara burung pemangsa memantau dari ketinggian. Setelah bertahan dari musim dingin, mereka punya pilihan mangsa yang lebih banyak.
diperhatikannya pergerakan dari beberapa hewan di daratan. Mereka juga melihat adanya rombongan ikan yang ada di permukaan sungai. Satu persatu, mangsa berhasil ditangkap. Mereka memakan mangsanya dengan lahap. Pemakan bangkai menemukan beberapa hewan yang sebelumnya membeku. Kondisinya mulai rusak, tapi masih layak untuk dijadikan makanan. Mereka menikmati jatahnya. Sementara sebagian masih mengadu egonya. Mereka ingin jadi yang terkuat, paling berkuasa, dan coba menyingkirkan yang lain. Pertarungan para pemangsa tidak bisa dihindarkan. Mereka akan berjuang demi menunjukkan eksistensinya. Kesibukan di musim semi kembali menghidupkan hutan dan alam sekitarnya. Kehidupan telah kembali normal seperti sebelumnya. Salju tidak hilang sepenuhnya. Beberapa wilayah tetap terlapisi salju meski musim semi telah kembali. Mereka yang betah dengan cuaca yang dingin menjauh dari selatan dan akhirnya kembali ke utara. Perburuan demi perburuan terus terjadi. Para pemangsa berusaha untuk menangkap mangsanya, memakai berbagai cara demi bisa mengalahkan buruannya. Sementara itu, mangsa yang baru saja menikmati kondisi damai di musim semi juga enggan kehilangan nyawanya ketika para pemangsa menyerang. Mereka berlari demi hidupnya. Ada yang selamat, ada pula yang tertangkap, jadi makanan bagi hewan lainnya. Seperti itulah kehidupan. Ada yang mati dan ada yang bertahan. Kehidupan terus berjalan. Kematian mereka mulai digantikan oleh generasi baru. Suara berisik dari atas pohon menandakan bahwa telur burung mulai menetas. Bayi burung mulai berisik meminta jatah makanan dari induknya. Dari lubang tanah, bayi hewan mulai keluar. Mereka tidak sabar, ingin melihat kondisi yang ada di luar sarang. Beberapa induk berjalan dengan anaknya yang masih kecil, mengajari mereka berbagai hal. Beruntung bagi mereka yang lahir di musim semi, di mana kondisinya bersahabat, dan ada begitu banyak makanan yang tersedia. Setidaknya mereka bisa bertahan dan punya peluang tumbuh dewasa dengan lebih baik. Induknya juga tidak terlalu pusing ketika harus menyediakan makanan. Beruang, serigala, puma, wolverine, lynx, burung pemangsa, coyote, rubah, weasel, buaya, ular, dan berbagai pemangsa lainnya terus melakukan perburuan. Mereka bahagia karena ada banyak pilihan mangsa. Sembari terus menjaga wilayahnya, sembari mengajari anaknya yang masih kecil. Mereka melakukan tugasnya demi keseimbangan alam. Musim semi adalah saat yang dinantikan oleh banyak hewan, khususnya mereka yang ada di utara. Dengan adanya 4 musim, musim semi bisa jadi yang terbaik bagi mereka. Nantinya mereka harus beradaptasi lagi dengan musim panas, di mana tanaman tumbuh dengan subur, tapi udara semakin panas dan siang hari semakin panjang. Tapi tidak berlangsung lama, daun-daun mulai berguguran, dan udara mulai terasa sejuk, menandakan kehadiran musim gugur, yang segera disambut dengan musim dingin, seperti semula, di mana mereka harus bertahan dengan kondisi yang ada. Masing-masing hewan punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Bukan hanya urusan perut, mereka harus bisa bertahan dalam berbagai situasi yang ada. Seperti adaptasi yang dilakukan ketika musim dingin tiba. Pilihannya ada 2, mereka melakukan perjalanan jauh ke wilayah dengan suhu yang lebih bersahabat. Atau mereka bertahan dengan melakukan adaptasi demi menghadapi musim dingin berikutnya.